Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Selamat hari Minggu, pemirsaku yang terkasih, jiwa yang terpilih, Bapak Ibu yang terkasih. Dimanapun berada saat ini, Pastor Andi dari Kota Balikpapan menyapa dan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di gereja Bapak Ibu masing-masing. Dan juga saya ucapkan bagi Bapak Ibu yang sedang sakit lemah tubuh, terbaring di ranjang, baik di rumah sakit atau di rumah istirahat, saya doakan lewat pelayanan ini dan kasih Tuhan Yesus hari ini ada kesembuhan ilahi, mengalir mujizat dari sorga, sehingga tidak mustahil hari Minggu ini Bapak Ibu pertama kali akan duduk bangun, bangkit, pulih, dan ikut ibadah di gereja berjemaah bersama keluarga terkasih. Amin. Bagi dokter mungkin vonis sudah menyebar dan tidak ada harapan. Bagi manusia mustahil. Tapi dengarkan baik, saya menjadi saksinya. Sampai hari ini, apa yang mustahil bagi manusia ternyata mungkin bagi Tuhan Yesus. Selamat menikmati live streaming singkat ini. Kiranya semua kita boleh mendapatkan berkat rohani dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terberkatilah mereka semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah diubahkan, dan yang dalam pergumulan-pergumulan mereka boleh mendapatkan kelegaan. In Jesus' name. Amin. Tuhan Yesus, sembuhkan aku di hadapan-Mu. Aku sujud, lelah letih tubuh ini
hanya Tuhan Yesus yang sanggup pulihkanku. Yesus sanggup pulihkanku. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Di hadapan-Mu aku sujud, belah letih tubuh ini, jiwaku saudaraku, hanya Tuhan Yesus yang sanggup pulihkanku. Yesus sanggup pulihkanku. Mengalir aliran kesembuhan, mengalir memenuhiku, mengalir aliran kesembuhan, mengalir memulihkanku sampai saat ini aku Atas kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah sampai hari ini. aliran kesembuhan, mengalir memenuhiku, mengalir aliran kesembuhan, mengalir memulihkanku sampai saat ini aku sembuh, aku sembuh, haleluya, aliran kesembuhan, mengalir memenuhiku, mengalir aliran kesembuhan, mengalir memulihkanku
yang terberkati. Katakan sebelum saya akan menyampaikan sharing singkat buat setiap pemirsa sekalian terkasih lewat live streaming ini, sebelum Anda akan ke gereja dan mendapatkan makanan pokok rohani dari Bapak Ibu Pendeta Gembala di mana Anda berjemaat, izinkan saya untuk memberikan sedikit renungan singkat sebagai suplemen saja ya. Karena makanan pokoknya harus Bapak Ibu dapatkan dari jemaat di mana Bapak Ibu digembalakan dari suara gembala. Namun sebelum saya akan menyampaikan sharing singkat ini, saya ajak setiap pemirsa terkasih, buka hatimu kalau Anda merindukan lawatan doa, pertolongan Tuhan, mujizat surga dalam nama Yesus. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja dalam hidupmu untuk menjawab doa-doamu, untuk mendatangkan pertolongannya dan menyatakan kasih-Nya. Ketika ramai-ramai, izinkanlah, aku izinkan kuasa-Mu mengalir saat ini Tuhan Yesus. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Puji Tuhan, kita bersama-sama izinkanlah, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
Tuhan Yesus jawab doa kita. Tuhan melihat, Tuhan Yesus jawab doa kita. Tuhan melihat, Tuhan Yesus jawab doaku, jawab doamu, jawab setiap doa, doa orang benar. Besar kuasanya. In Jesus name. Amen. Time for Bible. Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda. Salib suci membuka doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa, usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan, kini kami siap sembuh. Kesembuhan mengalir tanda. Salib suci membuka doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa, usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan, kini kami siap sambut firman-Mu. Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari satu ayat saja, yaitu kitab Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Puji Tuhan. Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Saya minta setiap pemirsa terkasih menulis di kolom komentar ayat ini, lalu dibagikan share secara cepat hari Minggu jam 7 under sebelumnya saya selesai. Dan saya ucapkan selamat datang tamu-tamu terkasih yang sejak tadi subuh sudah berdatangan di Gerahis Balikpapan untuk ikut kebaktian. Ya, hari ini Pastor pimpin kebaktian dari kota Balikpapan. Dan minggu depan kebaktian Balikpapan ditiadakan karena pastornya tugas keluar kota, tidak di Balikpapan. Ya, jadi hari ini tamu-tamu yang datang itu rasanya lebih banyak lagi karena mereka begitu merindukan bisa ada ibadah senantiasa. Baik, ada tertulis dari kitab suci Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa.
Firman Tuhan berkata, aku serahkan Yeriko, sebuah tembok tinggi raksasa nan tebal, runtuh karena keajaiban Tuhan. Ada tembok dalam hidup Anda yang runtuh, itu bukan karena kehebatan, kekuatan tangan manusia, namun oleh ketaatan hati kepada Tuhan. Relate-nya adalah kadang Tuhan itu meminta kita lakukan sesuatu hal yang tidak masuk akal. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika Yosua saat berdiri di depan tembok Yeriko itu, dia melihat tembok yang besar, yang mustahil bisa ditembus, jangankan untuk bisa diruntuhkan, dipanjat aja itu rasanya begitu sulit. Logika perang itu ya pastilah mereka tidak bisa tembus. Bagaimana mereka bisa masuk, bagaimana bisa menyerang, strategi apa yang mereka bisa lumpuhkan musuhnya dalam peperangan itu. Di saat-saat terjepit, justru Tuhan itu memberikan satu perintah yang aneh, lucu, tidak masuk akal, di luar logika. Bahkan sebagian orang di zaman sekarang, atau mungkin di zaman Yosua juga, itu akan mentertawakan dan bilang, kalau bahasa masak ini, halu. Kita ini prajurit perang. Tuhan suruh mereka keliling-keliling sambil memuji Tuhan. Kebayang nggak sih itu tentara perkasa dalam hati? Kemungkinan besar ada Gerut bilang begini, kita ini dilatih untuk perang, bukan ikut pawai. Ini kok mau perang disuruh keliling-keliling sambil nyanyi. Pun demikian, Yosua memilih untuk taat hatinya, percaya, meskipun mungkin sebagian menjadi pesimis. Bukankah hal ini juga sering terjadi dalam real hidupnya kita toh? Kadang Tuhan kasih firman dan kita tangkap tidak masuk akal. Kita minta sesuatu hal yang realistis, tapi Tuhan bekerja di luar nalar kita. Saya selalu ulang kata-kata ini, bahwa iman itu tidak ada di jalur normal. Jalur normal adalah logika Anda, sementara iman tidak bekerja di jalur normal. Kalau misalnya frekuensi radio ada FM, ada AM, Anda biasa mendengar AM, Tuhan itu bekerja di frekuensi FM. Jadi tidak ketemu. Namun pun demikian, saya sebagai hamba Tuhan yang banyak punya pengalaman dengan Tuhan, meskipun tidak sempurna, tapi saya beritahu bahwa Tuhan berfirman, ya, nubuatannya dibuktikan. Inilah bukti bahwa firman ini benar.
Semua orang bisa berkata janji indah, tetapi nubuatan itu akan teruji. Mana yang benar, mana yang dari Tuhan, mana yang sekedar dongeng yang sudah usang. Apakah firman Tuhan hari ini yang sedang engkau pegang, janji Tuhan? Tetap setia, tetap melayani, tetap mau mengampuni. Kalau Tuhan sudah ampuni, meskipun hatimu sedang luka, tetap sabar. Sekalipun engkau sedang dalam diperlakukan tidak adil, tetap berjalan, tetap bertekun, tetap melayani. Sekalipun doa-doamu terasa belum terjawab. Mungkin di mata dunia ketaatan itu sesuatu hal yang terlihat bodoh. Kenapa kita melihat ada orang curang, kok bisa dia cepat berhasil? Ada orang yang dagang-dagang yang terlarang, kok malah kaya raya? Orang yang kompromi, kok lebih daripada kita yang taat, kita memilih hidup benar, kita memilih percaya dengan iman, meskipun belum melihat hasilnya, meskipun tidak mudah jalan percaya, kita juga jujur kadang lelah, kita kadang bertanya-tanya, Tuhan, kenapa aku harus lewat jalan seperti ini? Namun satu ayat dalam kitab suci yang kita barusan baca, Yeriko itu runtuh, mengajarkan satu hal, bahwa tembok yang tebal itu runtuh bukan karena hebatnya logika manusia, namun karena hati yang percaya, taat kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, seringkali Tuhan memang tidak langsung menjelaskan utuh maksud dan rencananya dan tujuannya, arahnya kepada saya dan Anda sebagai anaknya yang percaya. Namun disitulah jalur atau ruangan area kita percaya penuh kepada Tuhan. Mungkin hari ini ada Yeriko dalam hidupmu, masalah yang besar yang sulit ditembus, mustahil terselesaikan. Doa-doamu yang engkau panjatkan belum terjawab. Pergumulan Anda yang belum selesai. Saya sebagai hamba Tuhan dan kitab suci menegaskan, jangan menyerah hanya karena prosesnya terlihat aneh dan tidak masuk akal. Karena kadang mujizat Tuhan Yesus itu justru datang setelah langkah ketaatan terakhir, yang dimana kita hampir menyerah, hampir angkat tangan, hampir berkata, aku tidak sanggup. Maka biarlah setiap kita dengar firman ini, tahu ketika Tuhan berfirman, Tuhan berdaulat untuk melaksanakannya. Meski terlihat aneh buat Anda, lakukanlah kalau itu adalah firman Tuhan bagi Anda. Amin. Buat renungan singkat minggu hari ini, kiranya setiap hati terberkati dan memilih untuk taat, percaya kepada apa yang Tuhan Yesus firmankan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas sabda firman-Mu yang sudah kami dengar. Terpujilah Tuhan Yesus, sabda firman yang hidup, doa-doa yang dijawab, dan kuasa yang ajaib atas hidup kami. Dalam nama Yesus saya berdoa bagi setiap pemirsa yang sedang sakit,
aliran-aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Anda yang sakit, tumpangkan tangan kananmu di dadamu dan berkata, tubuhku diberkati, tubuhku sehat, badanku pulih, darahku bersih. Ucapkan, badanku sehat, tubuhku diberkati, darahku bersih, dalam nama Yesus. Apa yang kami minta dan doakan, kami percaya kami sudah menerima dari Tuhan Yesus. Amin. Dan sekarang kita akan masuk di saatnya. Sebelum doa berkat, saya akan bawakan berkat untuk air minum dan minyak. Puji Tuhan. Secara cepat Anda bisa angkat air minum dan minyak yang mau diberkati. Saya berdoa setiap pemirsa saat ini engkau diurapi dengan Roh Kudus. Air dan minyak di tangan Anda diberkati jadi media kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi manusia aneh, lucu, atau sebagian mungkin menganggap klinik, perdukunan, sesat, terserahlah. Tapi kita tahu bahwa ini adalah bagian dari firman. Air kuasanya Keluaran 23:25. Minyak kuasanya Yakobus 5:14-15. Diberkatilah mereka yang percaya firman Tuhan. Air dan minyak tangan Anda diberkati dalam nama Yesus. Jadi berkat kesembuhan bagi segala penyakit. Karena Tuhan berjanji akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dan oleskan minyak dalam nama Yesus, sakit jadi sembuhkan. Kalau berdosa mengaku dosa, dosanya diampuni. Oleh terbaring ranjang pesakitan, dia akan dibangunkan dan pergi untuk memuji Tuhan Yesus. In Jesus' name. Amin. Glory to God. Air ini saya minum dan Anda juga minum, dan diberkatilah sehat semuanya. Dan kalau yang ada lebih perlu orang lain, jangan pelit, kasihlah dia dengan cuma-cuma, supaya kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan jangan diperjualbelikan, tapi kuasa Tuhan harus lakukan dengan tulus. Halo Evangelis Ciara, Happy Sunday, dan semua pemirsa yang sudah menyapa saya. Happy Sunday, habis doa berkat dan lalu ke gereja masing-masingnya. Minumlah dan jadi berkat bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Hore! Senang saya, badanku sehat, tubuhku diberkati, darahku bersih. Anda pun demikian, dalam nama Yesus. Angkatlah tangan pemirsa tepat jam 7 dan terimalah berkat. Masuklah di hari Minggu, hari beribadah ini, dan pergilah ke rumah Tuhan, rame-rame ajak keluargamu, bawalah jiwa-jiwa, bersaksilah dan muliakanlah Tuhan Yesus dengan pujian hati yang menyembah. Dalam nama sepanjang hari ini, setiap kita penuh sukacita karena karya Roh Kudus, kebajikan kemurahannya menyertai kita sampai
sepanjang hari ini. Terimalah damai sejahtera Tuhan Yesus atas engkau, kesembuhan dan kuasa kemuliaan Tuhan atas kita semuanya. Dalam nama Yesus. Semua diberkati. Sama-sama katakan amin. Saya tutup pelayanan hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Live streaming sudah saya closing. Saya pamit karena tempat di mana saya melayani onsite di Grace Balikpapan sudah penuh. Dan setelah ini saya akan pindahkan toolsnya ke onsite karena tools yang sama, HP dan untuk musik saya pakai karena ya memang kami pelayanan sederhana. Sebagian mungkin sudah pernah tahu, sebagian belum tahu. Ya kiranya kalau datang gak kaget. Kami ini pelayanan sederhana. Kami bukanlah gereja-gereja seperti apa yang Anda pikirkan. Kami semua sederhana sekali. Kiranya Bapak Ibu bisa berikan dukungan doa supaya ke depan kita bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi, supaya bisa lebih memuliakan Tuhan Yesus. Oke, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya, dadah. Sayang Anda dong semuanya pastinya. Halo. Dan sampai ketemu lagi di plan berikutnya beserta kita ya. Bless you all, happy Sunday dan kiss bye. Ingat, saat sakit Yesus sembuhkan kita. Dadah, bless you, happy Sunday, senang sekali. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku, Kau selalu ada,
akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.